Baiklah, perkenalkan nama saya Dalon Judika Sugian dengan NIM 2455201016. Di sini saya akan membacakan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Dalam era transformasi digital yang masif, infrastruktur jaringan komputer telah berkembang menjadi tulang punggung operasional bagi sektor kritikal, mulai dari perbankan, pemerintahan, hingga ekosistem Internet of Things atau IoT. Namun perluasan permukaan serangan atau attack surface ini berbanding lurus dengan meningkatnya kompleksitas dan volume ancaman siber. Serangan siber modern seperti Distributed Denial of Service atau DDoS, Advanced Persistent Threats atau APT, botnet, dan serangan zero day tidak lagi menggunakan pola penetrasi yang linear atau statis. Sistem deteksi keamanan tradisional berbasis Intrusion Detection System atau IDS konvensional umumnya mengandalkan metode pencocokan pola atau Signature Based Detection. Metode ini terbukti sangat tidak efektif dalam mendeteksi yang varian serangan baru karena ketergantungannya pada basis data signature yang harus diperbarui secara manual. Di sisi lain, pendekatan anomaly based detection menggunakan algoritma machine learning atau ML tradisional seperti super vector machine, random forest atau naive Bayes. Seringkali terkendala oleh keterbatasan dalam menangani data berskala besar atau high dimensional data, serta membutuhkan proses rekayasa fitur atau fitur engineering manual yang melelahkan dan rentan terhadap kesalahan manusia. Untuk mengatasi batasan tersebut, riset dalam rentang tahun 2023 hingga 2026 secara intensif berlari ke pemanfaatan teknologi Deep Learning atau DL. Secara khusus kombinasi hibrida antara One Dimensional Convolutional Neural Network atau 1D CNN dan Long Short Term Memory atau LSTM muncul sebagai salah satu arsitektur paling menjanjikan dalam ramah Network Intrusion Detection System atau NIDS. Lalu lintas jaringan yaitu network traffic pada hakikatnya memiliki dua karakteristik utama yang saling melengkapi. Yang pertama karakteristik spesial atau korelasi antar fitur lokal dalam satu paket data, seperti hubungan antara tipe protokol, nomor port, dan ukuran window, serta karakteristik temporal yaitu hubungan sekuensial antar paket dari waktu ke waktu. Integrasi hibrida 1D CNN dan LSTM dirancang secara spesifik untuk mengeksploitasi kedua karakteristik tersebut. 1D CNN bertindak sebagai ekstraktor fitur spasial otomatis, sedangkan LSTM bertindak sebagai penganalisis ketergantungan urutan waktu atau temporal. Yang berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana efektivitas integrasi arsitektur hibrida 1D CNN dan LSTM dalam menekan angka false alarm rate pada sistem deteksi intrusi jaringan. Yang kedua, bagaimana pengaruh teknik pemrosesan data seperti sliding window dan optimasi heuristik atau genetic algorithm dan partial shift-work optimization terhadap performa komputasi dan akurasi model IDS. Yang ketiga yaitu bagaimana keandalan model hibrida ini ketika diimplementasikan pada lingkungan dengan sumber daya terbatas atau resource constrained seperti infrastruktur IoT. Yang berikutnya yaitu tujuan penelitian atau mini project. Yang pertama yaitu menganalisis sintetis metodologi dari berbagai penelitian terkini 2023-2026 mengenai implementasi 1D CNN dan LSTM untuk NIDS. Yang kedua yaitu menyusun cetak biru atau blueprint arsitektur model hibrida yang optimal untuk mendeteksi berbagai jenis serangan siber kontemporer, yaitu seperti DDoS dan multi-class attacks. Yang ketiga yaitu mengevaluasi metrik keberhasilan implementasi model berdasarkan standar parameter pengujian akademis. Baiklah, itu aja yang bisa saya bacakan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mar Faruk dengan NIM 2455201052. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 laporan mini project keamanan informasi dan jaringan. Di bab 2 ini kami membahas tentang fondasi teori yang mendasari penelitian ini. Kami menjelaskan tentang Intrusion Detection System atau IDS berbasis anomali, serta dua algoritma utama deep learning yang kami gunakan, yaitu 1D CNN untuk mengekstrak fitur spasial paket data dan LSTM untuk menganalisis urutan waktu atau fitur
temporal. Selain itu, kami juga memaparkan telaah kritis terhadap 5 penelitian terdahulu dari tahun 2023 hingga tahun 2026. Dari riset-riset tersebut, posisi orisinalitas proyek kami adalah melakukan sintetis konseptual yang menggabungkan kekuatan 1D CNN, metode sliding window, dan LSTM atau BI LSTM untuk menciptakan sistem deteksi yang akurat dan efisien secara komputasi. Itu tadi penjelasan tentang bab 2-nya. Masuk ke bab 3. Bab 3 itu metodologi penelitian. Kami membahas alur dan metode pelaksanaan mini project ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, eksperimental yang dibagi ke dalam 5 fase utama, mulai dari studi literatur, pengumpulan data, pemrosesan, pembangunan model hibrida, hingga tahap evaluasi. Proses eksperimen dan pelatihan model kami dilakukan secara virtual di lingkungan Google Colab Pro menggunakan akselerasi GPU NVIDIA selama 4 bulan, dari Maret hingga Juni 2026. Adapun data yang kami gunakan adalah sekunder dari 2 dataset benchmark global, yaitu CIC-IDS untuk deteksi serangan volumetrik seperti DDoS dan UNSW-NB15 untuk pengujian klasifikasi serangan multiklas yang lebih kompleks. Nah, lanjut ke bab 4. Bab 4 itu analisa dan perancangannya. Kami itu membahas analisis kebutuhan dan rancangan arsitektur sistem keamanan kami. Di sini kami menganalisis bahwa serangan modern saat ini seringkali menyusup perlahan menyerupai lalu lintas normal, sehingga sistem membutuhkan latensi deteksi yang sangat rendah agar tidak terjadi kemacetan. Kemacetan yang dimaksud itu kemacetan jaringan atau network bottleneck. Untuk itu, kami merancang alur pemrosesan data menggunakan min-max scaling untuk normalisasi dan sliding window untuk mengubah data menjadi format tensor 3D. Arsitektur model hibrida kami dirancang secara berlapis, multi-layer, mulai dari input layer, lapisan konvolusi, conv1D untuk memangkas dimensi data hingga lebih dari 50%. Lapisan pembatas dengan dropout untuk mencegah overfitting. Lapisan LSTM untuk memproses memori jangka panjang. Hingga softmax untuk klasifikasi akhir. Hasil evaluasi desain ini terbukti sangat superior karena mampu meminimalkan alarm palsu atau false positive rate dan mencatatkan waktu inferensi yang sangat cepat, yaitu 1,2 milidetik per paket. Oke, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Rifanda Agra dengan NIM 2455201075. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil pembahasan dan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Pada tahap pengujian, model yang digunakan adalah hybrid 1D CNN dan LSTM. Model ini diuji menggunakan 2 skenario, yaitu klasifikasi biner dan klasifikasi multiklas. Untuk klasifikasi biner, model bertugas membedakan apakah lalu lintas jaringan termasuk normal atau serangan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model mampu memperoleh akurasi sebesar 99,2%. Angka ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam mengenali aktivitas jaringan yang normal maupun aktivitas yang mengandung serangan. Selanjutnya, pada klasifikasi multiklas,
Model tidak hanya mendeteksi adanya serangan, tetapi juga mengidentifikasi jenis serangannya, seperti DDoS, botnet exploit, dan brute force. Pada pengujian ini diperoleh akurasi sebesar 84,5%. Nilai ini memang lebih rendah dibandingkan klasifikasi biner, karena beberapa jenis serangan memiliki karakteristik yang hampir sama sehingga lebih sulit dibedakan oleh model. Selain akurasi, penelitian ini juga mengukur waktu inferensi, yaitu waktu yang dibutuhkan model untuk menghasilkan prediksi. Hasilnya menunjukkan rata-rata waktu inferensi hanya 1,2 milidetik untuk setiap data yang diproses. Hal ini membuktikan bahwa model cukup cepat sehingga berpotensi diterapkan pada sistem deteksi intrusi secara real time. Selanjutnya masuk ke bagian pembahasan. Keberhasilan model ini berasal dari kombinasi dua algoritma, yaitu 1D CNN dan LSTM, yang memiliki fungsi berbeda tetapi saling melengkapi. Algoritma 1D CNN bertugas melakukan ekstraksi fitur dari data jaringan. Lapisan ini mampu menemukan pola-pola penting sekaligus mengurangi dimensi data sehingga hanya informasi yang benar-benar dibutuhkan yang diteruskan ke proses berikutnya. Dengan demikian, proses komputasi menjadi lebih efisien. Setelah itu, data diproses oleh LSTM. Berbeda dengan CNN, LSTM mampu mempelajari hubungan antar data berdasarkan urutan waktu. Kemampuan ini sangat penting karena banyak serangan cyber seperti DDoS maupun port scanning tidak terjadi hanya dalam satu paket data, tetapi muncul sebagai rangkaian aktivitas yang berlangsung secara bertahap. Dengan memanfaatkan memori yang dimiliki LSTM, model dapat mengenali pola serangan tersebut dengan lebih baik. Penelitian ini juga menerapkan teknik sliding windows. Teknik ini mengelompokkan data jaringan ke dalam interval waktu tertentu sehingga model tidak hanya melihat satu paket data secara terpisah, tetapi juga melihat pola aktivitas dalam suatu rentan waktu. Dengan cara ini, model menjadi lebih sensitif dalam mendeteksi lonjakan lalu lintas yang merupakan ciri khas serangan DDoS maupun serangan berbasis aliran data lainnya. Selain meningkatkan akurasi, penggunaan 1D CNN juga memberikan keuntungan dari sisi efisien komputasi karena ukuran data lebih diperkecil sebelum diproses oleh LSTM. Beban komputasi model lebih memungkinkan untuk diterapkan pada perangkat dengan sumber daya terbatas, seperti perangkat Internet of Things atau IoT dan sistem edge computing. Berdasarkan seluruh hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kombinasi hybrid 1D CNN dan LSTM merupakan metode yang efektif untuk sistem deteksi intrusi berbasis anomali. Model ini berhasil mencapai akurasi 99,2% pada klasifikasi biner dan 84,5% pada klasifikasi multiclass, sehingga mampu mendeteksi berbagai jenis serangan jaringan dengan tingkat ketepatan yang tinggi. Selain itu, penerapan teknik sliding windows terbukti mampu meningkatkan kemampuan deteksi sekaligus mengurangi kemungkinan terjadinya false positif, sehingga sistem menjadi lebih andal dalam membedakan lalu lintas normal dan aktivitas serangan. Terakhir, waktu inferensi yang hanya 1,2 milidetik menunjukkan bahwa model tidak hanya memiliki performa yang baik dari sisi akurasi, tetapi juga cukup cepat untuk diterapkan pada sistem keamanan jaringan secara real time, termasuk pada lingkungan IoT yang memiliki keterbatasan sumber daya.